Assalamualaikum semuanya. Jadi aku kepikiran tentang kecelakaan ya. Ini ada kaitannya dengan keselamatan kesehatan kerja ketika kita itu mengendarai mobil, mengendarai motor di jalan raya ya. Ini ada kaitannya juga dengan kejadian di Balikpapan yang mungkin kalian udah tahu ya, yang udah beberapa bulan yang lalu bahwa ada truk yang membawa peti kemas yang ada di Balikpapan itu subuh, bukan subuh ya, sekitar jam 6-an ya kalau nggak salah. Sayang sekali melihat video ini juga viral, di repost oleh beberapa kali oleh artis dan media sosial Instagram yang dari K3, yang notabene dari K3 itu merepost video tersebut. Cukup naas ya. Jadi truk yang membawa peti kemas itu di di pagi-pagi buta lah, pokoknya sekitar jam 6 pagi begitu, itu meluncur dari atas karena jalannya kan naik tuh, jalannya naik, kemudian dia turun tuh. Nah, kemudian truk tersebut yang membawa peti kemas itu langsung nerobos. Di depannya itu ada sepeda motor banyak, kemudian ada mobil juga, beberapa pick up, ada mobil-mobil biasa juga, itu berhenti karena apa? Lampu merah. Tapi di belakang itu ada truk yang membawa peti kemas itu meluncur laju, jadi jalannya tuh turun. Nah, aku sempat membaca beberapa ulasan analisa ya, kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa kecelakaan itu bisa terjadi. Dan aku juga menuliskan beberapa kesimpulan lah ya, yang aku bisa tulis dan aku bisa sampaikan di dalam video ini. Jadi yang pertama itu remnya blong. Kenapa remnya blong? Ini harus kita tarik mundur ke belakang ya. Kita memakai pisau analisa why. Mengapa dan mengapa. Kenapa remnya itu blong? Bisa jadi itu tidak diperiksa secara berkala. Nah, ini makanya penting bagi kita, bagi yang memiliki usaha truk untuk peti kemas ya, atau trucking yang kita bisa sebut di kalangan umum dan di kalangan usahawan, itu mestinya ketika kita memiliki truk itu pasti saja ada jadwal uji periksanya. Itu harus diperiksa secara berkala. Jangan sampai ketika menjadi pengusaha atau yang memiliki truk tersebut itu tidak diperiksa. Nah, ini yang menyebabkan potensi kecelakaan itu akan mendekati. Jadi sebenarnya kecelakaan itu akan terjadi apabila hal-hal yang sepele itu tidak dilakukan. Nah, inilah yang membuat potensi yang sangat besar, yaitu fatality, kematian. Contohnya di Balikpapan itu. Jadi ada truk peti kemas itu menabrak kumpulan motor sama mobil begitu. Kemudian ada yang nanya begini, kan pada waktu itu bisa aja sebenarnya sopirnya itu langsung banting setir begitu. Teman-teman perlu tahu ya, kondisi psikologis manusia pada saat dia itu sudah tergagap atau dalam sebuah peristiwa atau kondisi yang sudah hampir 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 kecelakaan atau menuju kecelakaan, itu pasti saja ada psikologis manusia yang sifatnya itu kayak gini. Dia itu ternganga, jadi kayak dia itu sudah speechless. Nah, aku bisa menyebutkan ini speechless ya, speechless dan nggak tahu lagi mesti ngapain gitu. Di dalam otaknya itu tidak ada untuk inisiatif atau apa untuk membanting setir, itu tidak bisa. Dan ada juga memang psikologis manusia selanjutnya, ketika rem blong itu dan tidak bisa lagi untuk ngerem dan akhirnya akan menabrak, itu ada juga sisi psikologis manusia itu yang bisa langsung ambil keputusan. Tapi kan manusia itu kan beragam nih sifatnya. Boleh jadi si supir truk itu sudah freeze reaction, jadi beku dia itu. Reaksinya itu udah beku banget gitu. Jadi udah gimana nih. Jadi ada manusia yang bisa ngambil keputusan untuk banting setir, tapi jatuhnya aja peti kemas itu akan menggelinding dan akan mengenai kumpulan motor dan pengendara dan mobil-mobil yang lainnya juga. Ya sama aja sebenarnya. Itu hitungan detik soalnya. Tapi ada juga yang sifatnya freeze reaction, beku banget dia.
udah nggak bisa lagi mengambil keputusan di waktu-waktu yang sangat riskan tersebut yang memiliki risiko tinggi. Nah, yang kedua yang aku catat itu adalah ada cuaca ya yang menambah faktor domino. Jadi faktor domino itu kan kalau ibarat kata kalau domino itu kita susun satu. Ketika satu dijatuhkan akhirnya jatuh semua kan akhirnya menimbulkan kecelakaan. Entah itu lost time injury maupun fatality meninggal ataupun yang katastrofik yang hampir meninggal. Memang pada saat itu cuacanya itu sedang gerimis ya, rintik. Jadi jalan raya di Balikpapan itu agak-agak licin gitu. Apalagi di lokasi area kejadian pada waktu itu kan ya menurun gitu loh. Jalannya tuh ini lampu merah yang di sini tuh truk peti kemas dari sini. Terus kumpulan-kumpulan motor ada di sini. Jadi turun kayak gitu. Bisa jadi faktor domino selanjutnya adalah cuaca rintik hujan akhirnya menyebabkan jalan raya itu menjadi licin, itu bisa jadi. Terus yang ketiga, nah ini yang aku tekankan ya, setiap Anda atau kalian ketika berkendaraan pakai motor itu harus dicek terlebih dahulu kualitas remnya, jangan sampai tidak dicek dulu. Ini yang akan membahayakan setiap orang maupun kita sendiri begitu. Jadi rem itu perlu dicek sebelum berangkat ya. Bahkan kalau perlu bisa flashback sedikit, boleh jadi si supir truknya ini kalau dia itu paham tentang K3, tentang keselamatan dirinya maupun pengendara di jalan raya lainnya, dia bisa juga sebenarnya untuk mengecek ya test drive dulu lah sebelum berjalan raya, sebelum mengantar peti kemas tersebut. Itu dites dulu remnya seperti apa, dicek, kemudian digas, kemudian direm mendadak seperti apa kualitasnya. Kalau sudah merasakan tidak nyaman, ya jangan dipakai, lapor saja kepada atasan gitu. Terus yang keempat, waktu pergi truk itu perlu dicek juga apakah sudah sesuai dengan jadwal berangkatnya. Nah, itu kan bisa juga nih menimbulkan faktor timbulnya kecelakaan, bisa juga disebabkan oleh faktor ini. Dicek juga apakah betul jadwal truk ketika mengantar barang itu di waktu yang tepat dan di jalan yang aman yang sudah disepakati oleh yang sudah diberlakukan resmi oleh kepolisian di jalan raya. Nah, itu perlu dicek juga. Tapi yang jelas pada faktanya itu dapat laporan juga bahwa si supir truknya ini mengantarkan barang itu bukan pada waktu yang tepat. Jadi poinnya adalah misalkan seharusnya di jam-jam siang atau pagi, tapi mungkin alasan si supirnya ini adalah dia ingin memperbanyak trayek pengiriman barang, jadi dia harus melakukan lebih awal, jadi pagi, nanti kemungkinan di jam-jam berikutnya dia bisa mengantar lagi, akhirnya mendapatkan uang. Nah, ini kan ada sisi keinginan dari si supir truknya itu untuk inisiatif sendiri. Nah, jadi ada yang menyebutkan juga bahwa pengiriman barang peti kemas tersebut ke pos B tertentu itu tidak sesuai dengan jadwal dan bukan di jalur yang semestinya. Karena semestinya truk yang membawa peti kemas itu idealnya ketika mengirimkan barang itu harus di tempat yang betul-betul khusus truk berat juga. Jadi jangan campur dengan pengendara motor, dengan mobil-mobil seperti itu. Jadi khusus truk gitu. Tapi namanya di Indonesia ya, mungkin keterbatasan juga, jadi masih saja ada terlihat ya, apalagi truk-truk itu ada yang seliwer-seliwer, kemudian cepat banget kalau mengendarai. Nah, yang selanjutnya adalah yang aku sebutkan tadi itu sekilas tentang ujikir ya. Ujikir ini penting banget teman-teman. Jadi setiap pengusaha itu memang harusnya wajib untuk menguji berkala. Jadi kualitasnya remnya seperti apa,
kemudian supir tersebut itu sudah di refresh tidak ilmu tentang drivingnya. Nah, di truknya tersebut si supirnya truk itu juga perlu dites juga psikologisnya seperti apa. Jangan sampai ada beban dari keluarga, dia otomatis langsung bekerja, itu nggak boleh juga. Jadi idealnya memang ini aku mengajukan juga sih kepada teman-teman pengusaha trucking juga ya, agar bisa peduli lah terhadap kualitas truknya dan si pengemudinya, karena ini sangat penting disebabkan karena nyawa manusia itu tidak akan terganti ya. Kalau sudah mati ya udah mati begitu, udah meninggal begitu. Tapi yang jelas di sini kita dituntut ya untuk lebih peduli sedikit lah, mengeluarkan uang banyak sedikit nggak masalah lah. Tapi yang jelas outputnya, dampaknya adalah pengendara-pengendara yang ada di jalan raya itu aman. Minimal dari diri kita sendiri itu program-program tentang antisipasi kecelakaan itu sudah kita selesaikan semuanya. Nah, kalaupun terjadi kecelakaan juga, nah itu wallahu alam karena itu sifatnya gaib ya. Itu kita tidak bisa memprediksi itu kapan terjadinya, kapan, ya kan. Jadi sebisa mungkin ikhtiar kita semaksimal mungkin dari diri kita sendiri dulu deh. Misalkan dari pengusaha truckingnya, dia punya kewajiban untuk ngetes psikologis supirnya, pemasukannya udah dapat atau enggak, sudah dapat belum dari perusahaan tepat waktu enggak, harus dicek dulu sebelum dia bekerja apakah punya masalah. Jadi sebenarnya teman-teman psikolog itu perlu juga ada dalam sebuah perusahaan trucking misalkan. Karena untuk apa? Untuk mengetahui yang ada di dalam jiwa seseorang, itu bisa jadi. Tapi yang jelas aku pribadi dan teman-teman yang lain, yang teman-teman safety, mendoakan kepada korban yang sudah meninggal dan keluarga yang ditinggalkan agar bisa lebih bersabar lagi dan menerima keadaan, dan tentunya ini menjadi pelajaran juga bagi kita untuk selalu waspada ya. Jadi doa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Kalau bisa bagikan aja semuanya ini, video ini kepada teman-teman kalian ya, supaya lebih tahu lah tentang arti peduli tentang keselamatan kesehatan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.